Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Saputra, NPM 18110, Lokal Manajemen C, Universitas Baitur Rahmah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Pengaruh Stres Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PDAM Kota Lubuk Skaping. Di sini saya diminta untuk menjelaskan alasan mengangkat judul dan juga fenomena masalahnya apa. Jadi saya akan menjelaskan atau mengupas sedikit tentang alasan saya mengangkat judul ini. Jadi setelah saya melakukan penelitian, saya menemukan masalah-masalah yang terjadi pada PDAM Kota Lubuk Skaping, yaitu tentang masalah karyawannya yang sudah kewalahan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Jadi perusahaan PDAM Kota Lubuk Skaping banyak merekrut atau mengambil karyawan itu tamatan SMA sederajat. Justru itu banyak yang kewalahan dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh karyawan tersebut, karena yang tamatan SMA itu tidak memiliki pengalaman atau kurang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di PDAM Kota Lubuk Skaping. Jadi itulah alasan saya mengapa saya mengangkat judul penelitian pada kesempatan kali ini. Jadi sudah banyak orang atau yang melamar untuk bekerja di PDAM Kota Lubuk Skaping itu sudah memiliki ijazah atau sarjana yang tidak diterima karena perusahaan PDAM Kota Lubuk Skaping itu masih bersifat pribumi. Jadi disitulah fenomena masalah yang terjadi pada PDAM Kota Lubuk Skaping. Nah, jadi karena karyawan yang diambil itu kebanyakan yang tamatan SMA, mereka itu kewalahan untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Karena apa? Karena mereka kurang pengetahuan dan tidak ada seleksi untuk masuk bekerja di PDAM Kota Lubuk Skaping tersebut. Jadi itulah yang dasar saya untuk mengambil atau mengangkat judul ini. Di penelitian ini saya mengambil 4 jurnal pendukung. Yang pertama yaitu motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, yang ditulis oleh Muhammad Natsir dan Sari Citra Wulandari. Saya akan membahas sedikit tentang jurnal ini, yaitu pada penelitian ini menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Sampling ini menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan 50 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Berdasarkan uji yang dilakukan dan hasil analisis regresi linear dapat diketahui bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jurnal yang kedua yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel mediator, studi pada PT Astra Internasional Terbuka Toyota Auto 2000 cabang Santoyo Malang, yang ditulis oleh Alin Via Ayu Sagita dan kawan-kawan pada tahun 2018. Juga saya sedikit untuk menjelaskannya. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu tentang budaya organisasi. Suatu perusahaan mencerminkan nilai dan norma yang menjadi visi dan misi perusahaan dalam pencapaian tujuan. Penerapan budaya organisasi yang cocok untuk berdampak positif pada motivasi kerja sehingga meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Terus selanjutnya jurnal yang ketiga yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening. Studi pada karyawan PT Toys Games Indonesia di Semarang, yang ditulis oleh Muhammad Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2016. Juga kita bahas sedikit tentang pembahasannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan.
Populasi dalam penelitian ini adalah diantaranya total penduduk karyawan adalah 32 karyawan. Dalam penelitian yang digunakan ini sensus metode dan total populasi untuk responden. Terus jurnal yang keempat juga kita bahas sedikit, yaitu yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Produktivitas Kerja Karyawan PT Air Manado, yang ditulis oleh Mila Sasue dan kawan-kawan tahun 2018. Di sini juga kita bahas atau kita kupas sedikit tentang jurnal tadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, stres kerja, dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sampel penelitian ini sebanyak 75 responden. Teknik pengambilan sampel diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin. Terus selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y atau variabel dependen. Yaitu variabel dependen saya di sini adalah kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Wibowo tahun 2014 yaitu yang pertama personal factor, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu. Yang kedua, leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan teman leader. Yang ketiga, team factor, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Yang keempat, system factor, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi. Yang kelima, kontekstual dan situasional factor, yang dikenal oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal, yang ditulis oleh Teni Agustina dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, di sini kita masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu saya menulis atau menceritakan sedikit tentang bab 1 pendahuluan. Dalam kehidupan sumber daya manusia bagi perusahaan manajemen, sumber daya manusia sangat penting dan mengelola, mengatur, dan memanfaatkan karyawan dalam mengejar tugasnya secara produktif untuk mencapai tujuan dalam perusahaan tersebut. Perusahaan memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dan dalam pembangunan dan pengelolaan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang kompeten dengan prestasi kerja yang baik dapat menunjang keberhasilan. Sebaliknya, sumber daya manusia yang tidak kompeten dan tidak berprestasi dapat berakibat dampak buruk bagi perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli, yaitu menurut Robin dan Coulter tahun 2012, yaitu di dalam perusahaan budaya organisasi adalah nilai, prinsip, tradisi, dan sikap yang mempengaruhi cara bertindak anggota organisasi. Sedangkan menurut Mangkunegoro 2001, kinerja karyawan merupakan hal-hal yang menjadi sangat penting karena penurunan kinerja baik individu maupun kelompok dalam suatu perusahaan dan memberi dampak yang berarti dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi saya menemukan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sekaping, dan bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sekaping. Terus penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PDAM Lubuk Sekaping, dan juga untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sekaping. Nah, di sini juga pada penelitian ini juga memiliki manfaat pada penelitiannya. Yang pertama itu bagi perusahaan, yang kedua itu bagi peneliti atau bagi saya sendiri, yang ketiga yaitu bagi peneliti untuk selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas manfaat penelitian bagi perusahaan, yaitu sebagai masukan saran atau pertimbangan dalam menjalankan kegiatan agar lebih baik lagi yang berkaitan dengan pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pada PDAM Kota Lubuk Sekaping. Nah, sedangkan untuk saya sendiri atau untuk peneliti,
dapat menambah wawasan saya dan pengetahuan tentang pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sekaping. Sedangkan untuk peneliti-peneliti selanjutnya, untuk menambah informasi dan menambah pengetahuan serta dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi yang ingin melakukan pembahasan yang sama. Nah, sekarang kita masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dalam menganalisis pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sekaping, saya membagi 3 subbab. Yang pertama, yaitu stres kerja itu variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan variabel X1, dan juga variabel yang mempengaruhi X2-nya itu budaya organisasi, dan variabel yang dipengaruhi di sini adalah kinerja karyawan atau variabel independen atau variabel Y. Di sini saya akan membahas sedikit tentang 3 variabel ini. Yang pertama saya akan membahas tentang stres kerja. Stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Menurut Spielberger Carles yaitu tahun 2003, dengan demikian penanganan terhadap stres kerja dapat dipilih yang paling sesuai dan tepat berdasarkan keadaan penderitanya. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai, prinsip, tradisi, dan sikap yang mempengaruhi cara bertindak anggota organisasi. Budaya organisasi sebagai sebuah perspektif dari yang untuk memahami perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Menurut Robin dan Coulter tahun 2012, dalam hal ini kata kunci budaya terletak pada pemrograman kolektif yang menggambarkan suatu proses yang mengikat setiap individu segera setelah individu tersebut berakhir di dunia. Sekarang kita membahas variabel Y-nya atau variabel independen yang dipengaruhi yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang sesuai dengan wewenang atau tanggung jawab masing-masing karyawan selama periode tertentu. Menurut Kusrianto tahun 2005 mendefinisikan kinerja sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Sedangkan menurut Faustino Cardosa Gomez tahun 2005 juga yaitu mengatakan bahwa definisi kinerja karyawan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi, serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Sehingga saya dapat menyimpulkan menurut kedua para ahli di atas bahwa setiap melakukan suatu pekerjaan itu sebanding dengan yang kerjakan serta landasan bagi pencapaian suatu organisasi tergantung pada efektivitas dan produktivitas. Karena dalam suatu perusahaan itu yang sangat penting adalah keefektivitas dan confident terhadap apa yang kita kerjakan yang diberikan oleh atasan kita. Sekarang kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu yang pertama itu teknik pengambilan sampel. Populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki sifat yang umum dan populasi digunakan untuk mengambil data dan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Nah, saya mengambil populasi pada PDAM Kota Lubuk Sekaping, yaitu populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sekaping, yaitu berjumlah 65 orang. Yaitu yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data saya gunakan data kuantitatif. Di sini metode pengumpulan data terbagi dua, yaitu yang saya ambil itu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu data yang diperoleh langsung berdasarkan daftar pertanyaan atau kuesioner, serta yang terdiri dari gaji dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Di sini saya mengambilkan contohnya seperti saya melakukan wawancara atau observasi. Yang kedua yaitu saya
menemukan data sekunder. Data sekunder yaitu data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur sebagai dokumen-dokumen serta laporan-laporan dan keputusan lainnya. Sifat dari data sekunder ini adalah sebagai pendukung data primer. Data ini berupa data karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Nah, sekarang kita masuk tentang analisis data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data secara objektif dan akurat sesuai dengan keperluan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan acuan landasan teoritis agar hasilnya berguna untuk hipotesis atau pengambilan suatu keputusan. Dalam penelitian ini, teknik data yang digunakan adalah: yang pertama, saya menggunakan kuesioner, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara membuat suatu daftar pertanyaan yang sistematis yang bertujuan mendapatkan data yang diinginkan. Contohnya seperti mewawancarai salah satu dari karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Yang kedua, yaitu saya menggunakan dokumentasi. Metode yang digunakan untuk mendapatkan referensi yang bersumber dari tulisan, buku, majalah, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Terus data yang ketiga yang saya gunakan itu studi pustaka. Teknik ini melakukan pencarian informasi atau data-data dari buku-buku literatur, jurnal referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang saya lakukan pada saat sekarang ini. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan atau kejanggalan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.